Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Di video kali ini saya akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10 untuk materi hukum-hukum dasar kimia. Nantinya akan saya sajikan dengan mudah dan cepat. Mari kita simak video berikut ini. Sebanyak 18 gram glukosa dibakar dalam ruang tertutup dengan oksigen. Pembakaran ini menghasilkan 26,4 gram CO2 dan 10,8 gram H2O. Massa oksigen yang diperlukan untuk pembakaran adalah, di sini kata kuncinya adalah dalam ruang tertutup. Ini merupakan hukum Lavoisier atau Lavoisier, di mana massa sebelum reaksi akan sama dengan massa sesudah reaksi, sehingga dikenal dengan sebutan hukum kekekalan massa. Glukosa saya tuliskan di situ direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan CO2 plus H2O. Glukosanya di situ sebanyak 18 gram. Ini 18 gram. Oksigennya yang ditanyakan, saya misalkan X. CO2 yang dihasilkan adalah 26,4 gram dan H2O-nya 10,8 gram. Sehingga dari sini bisa kita buktikan berarti 18 plus X sama dengan 26,4 ditambah 10,8. Berarti dari sini X sama dengan, ini kita jumlahkan, 37,2 dikurangi 18. Sehingga dari sini hasilnya adalah 19,2 gram. Berikutnya, pernyataan yang paling tepat tentang hukum Lavoisier atau Lavoisier, bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Sehingga langsung bisa disimpulkan massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Iodium padat bermassa 10 gram direaksikan dengan 10 gram gas hidrogen. Ternyata setelah reaksi diperoleh 2,5 gram gas hidrogen iodida. Di sini saya tuliskan iodium, iodium direaksikan dengan gas hidrogen, direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas hidrogen iodida. Kalau dituliskan rumusnya berarti I2 ditambah H2 itu akan menghasilkan 2HI. Ditanyakan massa zat yang tidak bereaksi, berarti nanti ada sisanya di situ. I2-nya di situ nilainya adalah 10 gram. Ini 10 gram. H2-nya juga 10 gram. Hidrogen iodidanya 2,5 gram. Nah, seharusnya di sini plus sisa. Saya misalkan plus X. Berarti nanti 10 ditambah 10 sama dengan 2,5 ditambah X. Sehingga X sama dengan 10 ditambah 10 dikurangi 2,5 gram. Berarti yang tepat adalah yang C. Data percobaan reaksi tembaga dengan belerang sebagai berikut. Ada data tembaga ditambahkan belerang menghasilkan tembaga sulfida. Dalam reaksi ini kelebihan belerang digunakan. Hati-hati, kata kuncinya ada kelebihan belerang. Ini kan berlaku hukum Proust.
memiliki perbandingan tetap. Berdasarkan data percobaan, perbandingan massa tembaga dengan massa belerang bagaimana? Nah, tembaga ditambah belerang harusnya menjadi tembaga sulfida dan massanya sama. Artinya 4 ditambah 3 ini harusnya 7. Nah, ternyata kok 6, berarti nanti sisa 1. Nah, sulfur yang sisa karena ada kata-kata kelebihan belerang. Berarti ini sisa 1. 8 ditambah 5 juga harusnya 13, kok 12. Berarti ini juga sisa 1. Saya coba yang ketiga, saya tambahkan harusnya 22, hasilnya 21. Berarti ini sisa 1. Berarti kalau ini sisa 1 berarti yang dipakai nanti adalah 2. Kalau ini sisa 1 berarti yang dipakai adalah 4. Jika 8 ini sisa 1 berarti yang dipakai 7. Berarti perbandingan tembaga dibanding sulfur ya, atau Cu dibanding dengan S ya. Saya tuliskan di sini Cu dibanding dengan S bisa saja 4 banding 2 yang pertama. Yang kedua kan 8 banding 4. Kalau ini diperkecil semuanya intinya adalah 2 berbanding 1. Oke, berarti yang tepat adalah yang B. Pada senyawa CaS, perbandingan massa Ca ditambah S di sini menghasilkan CaS. Perbandingannya adalah 5 dibanding 4. Ca dibanding S adalah 5 banding 4. Jika 10 gram kalsium direaksikan, berarti ini 10 gram kalsiumnya, direaksikan dengan 9 gram 9 gram bubuk belerang, maka massa CaS yang dihasilkan berapa? Ingat di sini kata kuncinya adalah perbandingan selalu tetap. Tidak bisa mengubah perbandingan. Harus selalu 5 dibanding 4. Berarti kalau 5 ini menjadi 10, berarti saya kalikan 2 kan? Ini dikali 2 jadi 10 gram. Maka ini juga harus dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 8 gram. Berarti apabila disediakan kalsium 10 gram, harusnya sulfurnya adalah 8 gram. Nah, di sini sulfurnya tersedia 9 gram. Berarti sisa 1 gram. Ya, sisa 1 gram sulfur. Berarti CaS yang dihasilkan adalah bukan 10 ditambah 9, tapi 10 ditambah 8. Berarti 18 gram CaS dengan sisa 1 gram S. Berarti yang tepat di sini adalah 18 gram. Banyaknya besi dan belerang yang diperlukan untuk menghasilkan 4,4 gram FeS jika diketahui perbandingan Fe dan S adalah 7 banding 4. Oke, berarti di sini Fe direaksikan dengan S menghasilkan FeS. Ini 7 dibanding 4. Berarti FeS-nya di sini misalkan 11 ya. 7 banding 4 dan saya reaksikan 7 tambah 4 11. Nah, di sini yang tersedia adalah 4,4 gram FeS. Maka Fe-nya ini berapa gram, S-nya ini berapa gram. Oke, kita buat perbandingan. Fe di situ angka bandingnya 7. Ya, berarti Fe-nya nanti 7 per semuanya, berarti per 11 ini ya. Per 11 dikali 4,4 gram. Oke, berarti dari sini kita coret-coret ya. Berarti ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, berarti ini hasilnya adalah 0,4 dikalikan 7 berarti hasilnya 2,8 gram. Untuk S-nya berarti kan 4 per 11 dikali 4,4 gram. Ini kita coret berarti 0,4 hasilnya adalah 1,6 gram. Berarti FeS 4,4 gram ini terbagi untuk Fe-nya 2,8 gram dan S-nya 1,6 gram.
Kita mengetahui massa atom relatif Na 23, H itu 1, untuk karbon 12, untuk O 16, N 14, dan ada 4 rumus senyawa berikut. Ada NaOH, ada Na4OH, ada Na2CO3, dan CH3COOH. Yang ditanyakan adalah senyawa yang mempunyai massa molekul relatif 60. Kita hitung di sini. Yang pertama adalah NaOH. Berarti di sini adalah AR-nya Na, ya. AR-nya Na ditambah AR-nya O ditambah AR-nya H. Berarti 23 ditambah 16 ditambah 1. Hasilnya adalah 40. Kurang tepat karena yang diminta adalah 60. Yang kedua adalah MR-nya NH4OH. Berarti dari sini saya hitung AR-nya N ditambah 5 kali AR-nya H, ya, karena H4 ditambah 1. Terus ditambah AR-nya O, berarti 14 ditambah 5 kali 1 ditambah 16. Berarti hasilnya adalah 35. Tidak cocok juga, ya. Yang ketiga adalah Na2CO3. Berarti 2 kali AR-nya Na ditambah AR-nya C ditambah 3 kali AR-nya O. Berarti 2 dikali 23 ditambah 12 ditambah 3 kali 16. Berarti 46 ditambah 12 ditambah 48. Ya, berarti hasilnya adalah 106. Terlalu banyak, ya. Ini juga salah. Tinggal kesempatan terakhir yang keempat. Saya hitung di sebelahnya. Berarti dari sini adalah 2 kali AR-nya C, karena C-nya ada 2. Hati-hati. H-nya ada 4. AR-nya H ditambah O-nya ada 2. Berarti hasilnya adalah 2 dikali 12 ditambah 4 kali 1 ditambah 2 kali 16. Berarti 24 ditambah 4 ditambah 32. Hasilnya 60. Oke. Berarti yang tepat hanya nomor 4. Senyawa LOH 3 kali mempunyai massa molekul relatif Mr sebesar 78. Jika diketahui AR-nya 1, AR-nya H itu 1, O itu 16, maka AR-nya atau massa atom relatifnya untuk unsur L berapa? MR-nya LOH 3 kali. Ini kan cara mencarinya, berarti kan AR-nya L ditambah 3 kali AR-nya O ditambah 3 kali AR-nya H. Diketahui MR-nya LOH 3 kali adalah 78. AR-nya L ini dicari, 3 kali AR-nya O 16 ditambah 3 kali AR-nya H adalah 1. Berarti 78 sama dengan AR-nya L ditambah 48 ditambah 3. Berarti dari sini 78 sama dengan AR-nya L ditambah 51. Berarti AR-nya L adalah 78 dikurangi 51, hasilnya adalah 27. Oke. Persentase total unsur belerang dalam senyawa besi 3 sulfat. Ya, ini adalah aplikasi dari hukum Proust. Yang ditanyakan adalah persentase unsur belerang pada senyawa Fe, berapa ini sulfat, ya. Besi kan Fe 3+, ya, karena besi 3. Sulfat itu SO4, muatannya 2-. Jangan lupa di sini dikali silang untuk mencari senyawanya. Berarti 2-nya berpindah nanti menjadi miliknya Fe, 3-nya miliknya SO4. Berarti senyawanya adalah Fe2 SO4 3 kali. Dikarenakan ini ditanya persen, ya. Berarti persennya S, ya. Berarti persennya S sama dengan S-nya ada 3, berarti 3 dikali AR-nya S dibagi MR-nya Fe2 Fe2 SO4 3 kali dikali 100%.
Kita hitung MR-nya dulu, berarti MR-nya Fe2SO4 3 kali adalah 2 kali AR-nya Fe ditambah 3 kali AR-nya S dan ditambah 12 kali AR-nya O, karena 4 kali 3 ya. Berarti sama dengan 2 dikali 56 ditambah 3 dikali 32 dan 12 dikali 16. 112 ditambah 96 ditambah 12 dikalikan 16 atau 16 dikali 12, 160 ditambah 32 berarti 192. Hasilnya adalah 400. Oke, berarti persentasenya S bisa langsung dihitung, berarti 3 dikali 32 dibagi 400 dikali 100%. Oke, bisa dicoret-coret, berarti coret 02, coret 02. Nah, berarti dari sini 96 atau di sini 4 juga bisa dicoret berarti 8. Berarti tinggal 3 dikali 8, berarti 24%. Oke. Nomor 10, massa nikel yang dihasilkan dari 36,44 ton senyawa Ni2Fe9S8 adalah, ini juga aplikasi dari hukum Proust ya, mencari massa unsur di dalam senyawa. Ini senyawanya sudah ada ya, ada Ni2Fe9S8. Berarti kalau yang ditanyakan itu adalah massanya Ni, berarti banyaknya Ni di situ. Hati-hati, ada 2 dikali 9 ini ya. Berarti 18 dikali AR-nya Ni dibagi MR-nya Ni2 Fe9S8 dikali massanya. Di situ adalah massa totalnya ya. Berarti di sini massanya Ni2Fe9S8. Oke, berarti dari sini bisa kita hitung, tapi kita hitung MR-nya terlebih dahulu. Tapi secara langsung juga boleh. 18 dikali 59 dibagi, hati-hati, Ni-nya berarti 2 kali 9 18, berarti 18 dikali 59 ditambah dengan Fe-nya 9 kali, berarti 9 dikali 56 ditambah S-nya 8 kali ya, dikali massanya Ni2Fe9S8 adalah 36,44 ton. Kita hitung, berarti 18 dikali 59 itu 1062. Berarti di sini saya bagi 1062 ditambah 9 dikali 56 itu 504. Ditambah dengan 8 kali 32 itu 256 dikali 36,44 ton. Oke, berarti ini adalah 1062 dibagi dengan 1822 dikali 36,44 ton. Ternyata angkanya walaupun koma ini masih bisa dicoret-coret. Ya, 1822 dengan 36,44 hasilnya adalah 50. Berarti tinggal massanya Ni ya adalah 1082 dibagi dengan 50. Hasilnya 21,2 ton. Oke, berarti yang tepat adalah yang D. Hingga saat ini, jambu biji menduduki peringkat tertinggi pada kategori buah kaya vitamin C. Rumus molekul vitamin C adalah CXHYOZ. Jika diketahui massa karbon 4 gram dalam 352 gram vitamin C, maka banyaknya atom karbon pada senyawa vitamin C dengan MR 176. Oke.
Di sini ada rumus vitamin C adalah CXHYOZ ya, mencari X ya, karena banyaknya atom karbon. Berarti di sini karena di situ diketahui massa, berarti kita mencari massa. Berarti massanya karbon itu sama dengan X dikali AR-nya C dibagi MR-nya CXHYOZ dikali massanya CXHYOZ. Oke. Massanya C adalah 4 gram. Ya, saya tuliskan di sini 4 gram. Oke, 4 gram. X-nya kita cari, AR-nya C12 dan MR-nya vitamin C diketahui 176 dikalikan massanya ini juga diketahui berarti 352. Nah, berarti dari sini ya bisa kita hitung 4 dikali 176 sama dengan X dikali 12 dikali 352. Berarti X sama dengan 4 dikali 176 dibagi dengan 12 dikali dengan 352. Bisa dicoret-coret ya. Berarti dari sini bisa dicoret-coret. Berapa dengan berapa di sini? Massanya karbon adalah 4, MR-nya 176. Berarti saya bagi coret ya. Berarti ini hasilnya adalah 2 ya. Berarti X-nya di sini adalah 4/24 ya, atau 1/6 ya. Berarti harusnya di sini hasilnya adalah 1/6 ya. Tapi tidak ada di sini, is okay, tidak ada masalah. Tapi yang penting di situ cara penyelesaiannya sempurna ya. Oke, kita lanjut. Unsur A dan B membentuk 2 macam senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Perbandingan massa untuk massa A pada senyawa 1 dan 2 itu yang ditanyakan adalah perbandingan massanya A di mana massa B dibuat tetap ya. Jadi tetap ini maksudnya massa B ini dibuat sama ya, dibuat sama. Bagaimana caranya supaya sama? Berarti yang 40% kita kalikan 5, yang 50% itu dikali dengan 4 ya. Berarti ini atasnya kita kali 5, bawahnya kita kali 4. Sehingga bisa didapatkan nanti massanya A dibanding massanya B itu adalah 300% ya kan, dikali 5 ini 200%. Terus ini 200%, ini juga 200%. Makanya dibuat sama ya, massanya B dibuat sama. Sehingga massanya A tinggal dibandingkan saja. Berarti massa A sama dengan ya, massa A sama dengan 300 dibanding 200 atau diperkecil 3 dibanding 2. Oke, 3 banding 2. Dalam penelitiannya, ilmuwan ini menemukan bahwa partikel elementer tidak selalu harus berupa atom tunggal, tetapi bisa juga berupa molekul unsur atau 2 atom atau lebih. Ilmuwan tersebut kemudian mengatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang sama mempunyai jumlah molekul yang sama pula. Ilmuwan yang menemukan teori tersebut adalah, kita lihat kata kuncinya adalah perbandingan volume gas yang sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Ada kata-kata jumlah molekul yang sama. Ini
penemuannya Avogadro. Ya. Kalau Gay-Lussac, ya, untuk Gay-Lussac itu tidak ada istilah jumlah molekul yang sama. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama, cukup ini, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas itu setara dengan koefisien. Nah, itu baru Gay-Lussac, ya. Gay-Lussac ini volume sama dengan perbandingan koefisien pada saat kondisi gas. Tidak ada istilah jumlah molekul. Kalau Dalton ini dikenal dengan nama hukum kelipatan berganda. Kalau di sini Bangga ini bukan nama orang. Lavoisier ini masa sebelum reaksi sama dengan masa sesudah reaksi atau hukum kekekalan massa. Jadi yang tepat di sini adalah hukum Avogadro. Gas sulfur dioksida direaksikan dengan oksigen dengan persamaan reaksi SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Jika volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas SO2 banding O2 dan SO3 adalah, hati-hati reaksi ini belum setara. Jadi kita setarakan, berarti SO2 ditambah O2 menjadi SO3. S-nya sudah sama, kirinya 1, kanannya 1. O-nya di kanan ini 4, di kiri 4, di kanannya 3. Berarti ini saya kali setengah. Ya, sehingga 2 ditambah 1, pas ya. Karena ada setengah, maka kita kalikan 2 semuanya. Berarti ini 2 SO2 ditambah 1 O2 menghasilkan 2 SO3. Berarti perbandingannya adalah SO2 dibanding O2 dibanding SO3 adalah 2 dibanding 1 dibanding 2. Berarti yang tepat adalah yang D. Gas propana C38 terbakar sempurna menurut persamaan reaksi C38 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Tapi reaksi belum setara, kita setarakan terlebih dahulu. Berarti C3H8 direaksikan dengan O2 menjadi CO2 plus H2O. C-nya dulu kita setarakan, di kiri ada 3, di kanan masih 1, berarti kita kalikan 3, berarti 3 CO2. H2O-nya ya hanya di kiri 8, berarti ini 4. Untuk O-nya kita hitung dari kanan ke kiri ya. O-nya di sini ada 6 ya, 2 kali 3 ditambah O-nya di sini 1 kali 4 berarti tambah 4, berarti O-nya ada 10. Berarti kita pindah di sini, berarti ini 5. Berarti 5 O2. Pas, berarti C3H8 ditambah 5 O2 menghasilkan 3 CO2 plus 4 H2O. C3H8-nya adalah 1 liter, maka oksigennya ini berapa liter? Ini berlaku hukum Gay-Lussac bahwa pada kondisi gas ya, suhu dan tekanan tertentu, maka volume setara dengan perbandingan koefisien. C38 koefisiennya di sini 1, O2-nya 5, berarti di sini volume O2-nya bisa pakai perbandingan ya. Berarti volume O2 sama dengan 5/1 karena koefisiennya O2 5, koefisiennya propananya 1 dikalikan volumenya propana 1 liter. Berarti hasilnya adalah 5 liter. Setiap 1 liter gas nitrogen bereaksi sempurna dengan 2,5 liter gas oksigen membentuk 1 liter gas nitrogen oksida. Kita tidak tahu nitrogen oksidanya. Hati-hati, nitrogen itu rumus kimianya adalah N2 direaksikan dengan oksigen O2 ini menjadi NXOY. Kita tidak tahu N berapa O berapa. Ini 1 liter, oksigennya 2,5 liter. Ini hasilnya 1 liter. Ini juga sama, ada keterangan volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Artinya kondisinya gas.
maka volume akan sama dengan perbandingan koefisien. Berarti 1 ini saya letakkan sebagai koefisien, 2,5 juga, 1 ini juga. Berarti reaksinya nanti adalah N2 ditambah 2,5 O2 menghasilkan NXOY. Kita cari N-nya sekarang, perbandingan N-nya. Yang sebelah kiri ada 2, berarti 2 sama dengan di sini N-nya adalah X. Berarti X-nya sama dengan 2. O-nya berarti di sini di sebelah kiri ada 5, 2,5 kali 2 berarti 5 sama dengan Y. Ya, berarti Y-nya otomatis sama dengan 5. Berarti rumus senyawanya adalah N2O5. Gas hidrogen CXHY dengan volume 3 liter terbakar sempurna dengan 18 liter gas oksigen menghasilkan 12 liter gas karbon dioksida. Hidrokarbon tersebut adalah, kita masih belum tahu, CXHY direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 plus H2O. Di sini gas hidrogennya 3 liter menghasilkan 18 liter gas O2 dan CO2-nya adalah 12 liter. Lah ini kita tidak tahu H2O-nya berapa. Supaya bisa diselesaikan soal ini, maka volume H2O harus tahu. Dari mana? Dari perbandingan O-nya. Ya, di sini kita masukkan sebagai koefisien nantinya. Berarti nanti kan jadi 3 CXHY ditambah 18 O2 menjadi 12 CO2 plus kita tidak tahu X H2O. Nah, kita hitung O-nya. O di sebelah kiri ini 36, 18 kali 2. O di sebelah kanan nanti juga harus 36. CO2 berarti 2 dikali 12, 24. Ya, berarti masih kurang berapa? 24. Ya, berarti X-nya di sini adalah 36 dikurangi 24. Hasilnya adalah 12. Maka perbandingan yang tepat adalah 3 CXHY ditambah 18 O2 menjadi 12 CO2 plus 12 H2O. Karena yang ditanya adalah rumus kimia atau rumus senyawa dari CXHY, kita cari C-nya ya. Jadi kita cari C-nya. Di sini X kali 3 berarti 3X, C-nya di kanan berarti sama dengan 12, otomatis X-nya sama dengan 4. Sekarang H-nya adalah 3Y ya, sama dengan hanya di sebelah kanan 24 ya, 12 dikali 2 berarti 24. Berarti X-nya nanti 24 dibagi 3 adalah 8. Berarti yang tepat di sini Y-nya ya. Y-nya 8. Berarti C4H8. Oke. Pada pembakaran sempurna gas amonia diperlukan gas oksigen sesuai persamaan reaksi berikut. NH3 ditambahkan dengan O2 menghasilkan NO2 plus H2O. Reaksi masih belum setara. Kita setarakan. Berarti NH3 plus O2 menjadi NO2 plus H2O. Reaksi di sini berlangsung kondisi gas semua. Maka berlaku hukum Gay-Lussac bahwa volume sama dengan perbandingan koefisien. Kita setarakan terlebih dahulu jumlah N-nya di kiri 1, di kanan juga 1, hanya 3, di kanan kok 2, berarti ini saya kali 3/2, supaya hanya jadi 3. O-nya kita hitung dari kanan ke kiri, kanannya ini 2, O-nya ini 1 dikali 3/2, berarti 3/2. 3/2 itu 1,5 ya, 1,5 ditambah 2 berarti 3,5. Supaya ini 3,5, maka ini kita reaksikan ya. O-nya berarti berapa di situ supaya hasilnya adalah 3,5. Oke, berarti hasilnya adalah 3,5/2 ya, atau 7/4. Berarti dari sini supaya tanpa pecahan semua saya kali 4.
Berarti hasilnya adalah 4NH3 ditambah 7O2 menghasilkan 4NO2 plus 6H2O. Diketahui di dalam soal di situ adalah NH3-nya 4 liter. Berapa oksigennya di situ? Tapi yang ditanyakan adalah udara, tapi ada ketentuan bahwa dalam udara oksigennya mengandung 20%. Berarti kita cari oksigennya terlebih dahulu, berarti kan 7/4, ya, ini 4 dikali 4 liter. Coret-coret, berarti hasilnya 7 liter. Nah, 7 liter ini dalam kondisi 20%. Nah, kalau 100% itu berapa? Ya, kita pakai perbandingan. Berarti kalau 7 liter ini 20%, lah ini berapa liter supaya dia 100%. Berarti 7/X sama dengan 20/100. Berarti X-nya sama dengan 7 dikali 100 dibagi 20. Ini 5, berarti 7 kali 5 adalah 35 liter. Oke. Gas LPG bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas CO2 dan H2O. Jika diketahui udara mengandung 20% oksigen, sama seperti soal sebelumnya, maka volume udara yang diperlukan untuk membakar 1 liter LPG yang mengandung propana 40% dan 60% metana. Kita cek dulu volumenya dulu ya. Kita cari volumenya propana. Berarti kan 40%, 40/100 dikali 1 liter, berarti hasilnya adalah 0,4 liter. Untuk volumenya metana, berarti adalah 60%, 60/100 dikali 1 liter, hasilnya 0,6 liter. Oke, kita reaksikan satu-satu ya. Propana berarti C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Propana juga, metana juga di sini CH4 ditambah O2, hasilnya adalah CO2 plus H2O. Oke. Jangan lupa disetarakan terlebih dahulu ya. Disetarakan C-nya 3, kita kali 3 sebelah kanan hanya 8, kita kali 4, O-nya kita hitung dengan cepat. Di sini berarti O-nya kanan ada 10, berarti ini kita kalikan 5. C4 yang bawah C-nya 1, aman, hanya 4, berarti ini kita kalikan 2. O-nya sebelah kanan kita hitung dengan cepat. O-nya ada 4, berarti ini kita kalikan 2. C3H8-nya tadi 0,4 liter. CH4-nya 0,6 liter. Yang ditanyakan udara tapi lewat oksigen. Nah, berarti volume oksigen kita hitung di sini. Pakai perbandingan koefisien. Koefisiennya 1 untuk C3H8 adalah 0,4 liter. Berarti O2-nya ini nanti adalah 5/1 dikali 0,4 liter. Berarti hasilnya adalah 2 liter. Terus di sini koefisiennya 2. Berarti ini 2/1 dikalikan dengan 0,6 liter, hasilnya adalah 1,2 liter. Kalau ini dijumlahkan, maka O2-nya adalah 3,2 liter. Hati-hati, di sini dalam kondisi 20% seperti tadi ya. Berarti 3,2 liter ini dalam kondisi 20%. Lah kalau 100% itu bagaimana? Kita misalkan X, berarti 3,2/X sama dengan 20/100. Berarti X sama dengan 3,2 dikali 100 dibagi 20. Kita coret-coret 100 dengan 20, kita coret, hasilnya adalah 5. Berarti 3,2 dikali 5 hasilnya adalah 16 liter. Oke, yang A. Soal terakhir, gas metana hampir sama dengan soal sebelumnya. Di sini berpasangan dengan gas asetilena atau dicampur dengan gas asetilena, terbakar sesuai dengan reaksi. Pada pembakaran sempurna 5 liter campuran ya, berarti dari sini
campurannya. Berarti CH4 ini dicampur dengan C2H6 ini 5 liter. Di soal sebelumnya enak, ada persen-persennya, tinggal dihitung. Nah, di sini belum diketahui CH4-nya itu berapa, C2H6-nya berapa, asalkan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5 liter. Kita misalkan ya, CH4-nya ini X. Maka dipastikan C2H6-nya adalah 5 min X. Atau kalau dibalik C2H6-nya dimisalkan X, maka C4-nya 5 min X. Nanti bisa dicoba oleh Sobat Cinta Belajar ya. Nanti pasti hasilnya sama ya. Jadi di sini C4-nya yang saya misalkan X, C2H2 ya, bukan C26. C2H2 gas asetilena itu sama dengan 5 min X. Oke, kita tulis kembali reaksinya. Yang pertama adalah CH4. Enak, ini sudah setara. 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Reaksi yang kedua adalah 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 plus 2H2O. Sehingga dari sini saya tuliskan CH4-nya tadi saya misalkan X. C22-nya adalah 5 min X. Hati-hati. Di soal sebelumnya fokus di oksigen karena ditanya oksigen, dan di sini yang diketahui di dalam soal ini adalah CO2. Hati-hati, berarti kita fokusnya di CO2. Koefisiennya C di sini 1, di sini juga 1. Berarti kalau ini X, berarti pindah ke sini juga tetap X. Di sini koefisiennya 2, itu 5 min X. Kalau 4 berapa ya? Berarti 4/2 dikali 5 min X. Ini hasilnya CO2-nya adalah 6 liter. Ada keterangannya di sini. Kita hitung, berarti dari sini X ditambah dengan 4/2 dikali 5 min X sama dengan 6 liter. Berarti X ditambah 4/2 kan 2. 2 dikali 5, 10 min 2X sama dengan 6. Berarti kita olah di sini X min 2X sama dengan 6 min 10. Berarti min X sama dengan min 4. Berarti X-nya sama dengan 4 liter. Lah, X di sini adalah miliknya metana yang saya misalkan tadi, X di sini ya. Berarti otomatis X miliknya CH4, berarti jawabannya adalah 4 liter. Oke. Sebelum mengakhiri, pesan dari saya di sini, sejuta kebaikan akan tumbang dengan 1 kejelekan. Terus berbuat baik, terus belajar, dan semangat belajar. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.